Seperti kemarin gue cerita, gue lagi mau latih flexibility dan mobility gue, dan gue mau ajak kalian ini sharing workout mungkin 10-15 menit yang kita bisa lakuin setiap hari. Pertama itu posisi cat cow, jadi kita posisi kayak gini dan kita tarik pusher kita setinggi-tingginya, habis itu kita tarik pusher kita serendah-rendahnya. Ini untuk bantu flexibility punggung kita. Latihan kedua ini untuk ngelatih rotasi di punggung tengah dan punggung atas kita. Kita coba nyampe setinggi-tingginya dan pas turun sedalam-dalamnya. Ini kita lakuin 10 kali setiap sisi. Nah, untuk ketiga itu kita ada 90-90 istilahnya. Jadi posisi seperti ini kita coba putar-putar hips kita biar lebih kebuka. Dan ini gue kerasa banget karena kelihatan dari muka gue yang kesusahan. Khususnya kalau lagi belok ke kanan. Latihan keempat itu kita rotational untuk hips kita. Ini kelihatannya gampang tapi coba kalian latihan aja. Karena gue kesusahan banget, lihat aja nih. Berarti hips gue ini stuck banget. Mungkin stuck di perut atau stuck flexibility, gue nggak tahu. Tapi di belakang itu ada bingkai motivasi gue pas gue main 71 biar semangat pas latihan. Berikutnya itu kita pakai driver, kita pakai yang ujung-ujungnya dan kita rotasiin dari depan ke belakang. Untungnya gue pakai Ping G425 jadi lebih forgiving pas latihan ini. Yang terakhir itu untuk ngelatih shoulder bagian belakang kita biar nggak stuck kalau lagi backswing. Ini gue kerasa banget dan ini enak banget, kalian harus cobain. Jangan lupa foto-foto di pose seperti ini, nanti kita lihat setelah 21 hari, swing kita akan berubah atau enggak. Kita setiap minggu akan keluarin video baru, dan hopefully kalian bisa ikutin juga. Hopefully swing membaik. Halo teman-teman yang ikut eksperimen bareng belajar golf untuk swing lebih bebas. Hari ini gue mau jelasin sedikit mengenai cat cow pose. Jadi cat cow pose ini berguna untuk aktivasi otot di seluruh badan, termasuk hip flexors dan juga abdominal muscles. Juga otot di upper back kita dan trapezius, dan pose ini juga meningkatkan fleksibilitas di bagian leher, bahu, dan juga tulang punggung. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang main golf karena dengan otot-otot ini yang jadi fleksibel, pukulan kita jadi lebih bebas, badan kita jadi nggak kaku. Latihan ini juga cocok kalau teman-teman kerja kantoran bisa dilakukan setiap hari. Gerakan ini berguna banget untuk golf karena saat downswing badan kita muter. Dengan gerakan ini kita bisa ngelemesin badan kita supaya ketika kita muter itu lebih bebas dan juga kita bisa tahu badan kita itu kaku di sebelah mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi gue saranin teman-teman lakukan gerakan ini. Gerakan ini namanya 90-90 dan menurut gue ini adalah salah satu stretch paling important buat golfers karena selain peregangan ini membantu kita supaya lebih bebas saat swing, tapi peregangan ini juga berguna untuk menguatkan hip kita supaya nantinya punggung bagian bawah kita itu juga lebih kuat. Dan ketika punggung kita lebih kuat, pukulan-pukulan kita juga lebih stabil, badan kita lebih stabil, dan resiko cedera kita juga jauh lebih berkurang. Gerakan yang satu ini gampang-gampang susah, karena kita harus tahu betul cara gerakin kaki kita. Cara yang gue pakai adalah gue gerakin dengkul gue membentuk lingkaran, dan nanti sendi kita akan berasa banget. Dan latihan ini berguna untuk memperkuat dan membuat otot-otot kita di sekitar sendi menjadi lebih stabil. Dan karena latihan ini juga unilateral, yang artinya satu sisi, kita jadi bisa tahu kaki mana yang kita pakai lebih dominan untuk jadi tumpuan kita saat berdiri. Dan yang pasti kalau badan kita lebih stabil, posisi kita saat swing juga lebih stabil. Latihan ini berguna untuk membantu shoulder rotation kita supaya ketika kita swing atau kita gerakin bahu kita, semuanya itu bisa berjalan dengan mulus. Karena kalau nggak mulus, istilahnya itu kalau movementnya nggak fluid, itu nanti sama aja kayak kita ngetahan tenaga yang kita punya di badan kita. Nah, biar pukulan kita bisa lebih jauh atau lebih luas, otot kita ini di shoulder ini harus dilatih supaya pas kita mukul, dia nggak ngehambat pergerakan power kita dari badan ke klub, terus kemudian ke bola. Nah, di video ini teman-teman juga bisa lihat gue kesusahan sebetulnya pakai driver. Kalau teman-teman juga ngalamin kayak begini, teman-teman bisa ganti pakai resistance band atau pakai tongkat yang lebih panjang. Untuk latihan yang satu ini, manfaatnya cukup banyak. Selain membuat pundak kita lebih fleksibel, sebetulnya latihan ini juga gue pakai ketika gue awal-awal mulai fokus main golf lagi, tahun lalu, karena pukulan gue itu banyak yang out to in path-nya. Jadi dengan latihan ini, gue kayak semacam ngajarin otot gue untuk nge-shallow. Memang untuk tiap orang itu shallow levelnya beda-beda, tapi seenggaknya dengan ini kita bisa tahu caranya menggerakkan badan kita untuk bikin club kita jadi shallow supaya path-nya lebih in to out. Kalau bingung cara megang klubnya gimana, mau pakai handuk ditarik sampai kuat atau pakai gagang sapu pun juga boleh. Tujuannya adalah melatih fleksibilitas otot pundak bagian belakang.
Kalau teman-teman lebih suka ditarik dan tahan selama 10-15 detik juga boleh, gak harus model repetisi kayak yang gue pakai ini.